Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Pertama-tama, izinkan saya untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Raihan Samsu dengan NIM 607 06233 0113 dari kelas D3 IF 4701, Fakultas Ilmu Terapan dari jurusan D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi. Sekarang ini saya akan membahas mengenai dengan subtema yaitu sumber kemunduran umat Islam adalah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Terlebih dahulu saya akan membahas mengenai pengertian Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kitab suci yang penuh dengan hikmah, yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Sunnah Nabi Muhammad SAW dapat berupa dengan tindakan, perkataan, dan persetujuan beliau yang memberikan penjelasan dan contoh dari ajaran Al-Quran. Selanjutnya saya akan membahas mengenai keutamaan dari Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menegaskan keutamaan Al-Quran dan Sunnah dalam banyak ayatnya. Sebagai contoh, di dalam surah Al-Imran ayat 31, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'una yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berdasarkan ayat di atas, ini menunjukkan bahwa mencintai Allah bukan sekedar dalam bentuk perkataan, melainkan juga dapat diwujudkan melalui bentuk atau sikap tindakan yang mengikuti seluruh petunjuk-petunjuknya atau seluruh arahan yang diperintahnya. Meninggalkan Al-Quran dan Sunnah merupakan sebuah peringatan bagi umat Islam. Tetapi sayangnya, di tengah kehidupan modern sekarang ini, seringkali kita terpesona oleh tipu daya yang dunia ini yang sesaat. Kita tanpa sadar sering merendahkan nilai-nilai ajaran Al-Quran dan Sunnah. Tidak jarang kita lebih condong kepada kebiasaan dan pandangan yang bersifat tidak baik atau bersifat buruk. Inilah awal dari bahaya meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Di dalam kondisi ini, kita tidak hanya melepaskan diri dari petunjuk Allah, tetapi kita juga terombang-ambing di dalam arus tanpa arah. Perlahan tapi pasti, kita merugi di dalam kehidupan. Selanjutnya mengenai bahaya meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Terdapat banyak sekali bahaya di dalam meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya yaitu yang pertama, kehilangan petunjuk hidup. Al-Quran sendiri itu merupakan petunjuk hidup bagi kita. Berarti jika kita meninggalkannya, itu sama saja dengan kita kehilangan pedoman yang harusnya membimbing setiap langkah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ada moralitas yang terkikis. Sunnah Nabi SAW memberikan contoh jelas bagaimana mengimplementasikan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan meninggalkan sunnah, moralitas kita akan berkurang atau terkikis, dan kita akan mudah terjebak dalam perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga yaitu kelemahan di dalam menghadapi sebuah tantangan di dalam hidup. Al-Quran dan Sunnah memberikan kekuatan dan ketabahan kepada semua umat Islam dalam menghadapi segala tantangan hidup. Meninggalkannya membuat kita rentan dan lemah menghadapi ujian kehidupan yang akan kita jalani di dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, dengan adanya bahaya tadi, tentunya terdapat juga dampak negatif di dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama, penurunan nilai spiritual. Dengan meninggalkan ajaran Allah, kita akan mengalami penurunan spiritual. Koneksi kita dengannya menjadi terputus
dan hati kita menjadi tidak baik. Yang kedua, kehilangan identitas sebagai umat Islam. Al-Quran dan Sunnah membentuk identitas kita sebagai umat Islam. Meninggalkannya membuat kita kehilangan identitas kita, sehingga kita akan mudah tersesat dalam arus perubahan zaman. Yang ketiga, ketidakstabilan emosional, ketenangan jiwa dan ketenangan batin. Kita terletak pada pemahaman dan pengalaman seberapa jauh kita memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi. Meninggalkannya dapat menyebabkan ketidakstabilan emosional dan kegelisahan di dalam diri kita. Dari banyaknya bahaya dan dampak negatif tadi yang telah dijelaskan, ada solusi dan tindakan perbaikan yang bisa kita lakukan. Di antaranya ialah tentu saja solusi yang paling ampuh, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat beberapa cara agar kita tidak jauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, yaitu yang pertama, tadabbur dan tafakur. Dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran dengan penuh tadabbur dan tafakur, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan dengan kita melihat seluruh keindahan alam semesta yang dibuat oleh Allah, kita harus bisa mempelajari semua maknanya, apa yang ada Allah telah buat dan apa makna dari Allah telah membuat itu untuk kita. Yang kedua, yaitu dengan cara pelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mempelajari contoh hidup Nabi Muhammad SAW dalam hadis dan sirah, kita dapat menerapkan ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketiga, dengan memperkuat iman dan takwa. Dengan memahami Al-Quran dan mengikuti sunnah, iman dan takwa kita akan menjadi kuat. Keduanya merupakan fondasi kehidupan yang kokoh untuk kehidupan kita ke depannya. Yang keempat, yaitu dengan cara berkumpul dengan ulama atau orang alim. Bersedialah untuk belajar dari ulama-ulama yang memiliki pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan Sunnah. Mereka adalah sumber ilmu dan petunjuk untuk kita. Sebagai kesimpulan atau sebagai penutup, marilah kita bersatu hati di dalam menghadapi tantangan zaman ini dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ingatlah kebenaran dan kebaikan selalu bersinar dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.